wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan dars Tuhfatus Saniyah bi syarhil muqaddimatil ajrumiyah. Kita sudah sampai kepada babul af'al. Ya. Al-af'al di sini adalah jamak daripada fi'lun. Itu jamak daripada fi'lun istilahi, bukan fi'lun lughawi. Ya, karena fi'lun atau pekerjaan yang bermakna lughawi itu sangat banyak. Ya. Nah, dari mana kita tahu bahwasanya babul af'al di sini fi'ilnya adalah fi'il istilahi? Ya, yang pertama dari taksim musannif. Musannif membagikan fi'il itu ada 3. Yang ada 3 itu adalah fi'il istilahi. Yang kedua, bahwasanya setiap seseorang yang menulis dalam sebuah kitab, misalnya kita sekarang dalam ilmu nahwu, maka mereka berbicara istilah dalam ilmu nahwu. Maka maksud af'al di sini adalah jamak daripada fi'lun, ya, atau jamak daripada fi'il yang bermakna istilahi. Qala al-af'al wa anwa'uha, fi'il dan jenis-jenis fi'il. Ya. Qala babul af'ali, ini adalah bab tentang fi'il. Al-af'alu salasatun. Fi'il itu ada 3. Madin, yang pertama adalah madi, wa mudhari'un, fi'il mudhari', wa amrun, dan fi'il amr. Nahu daraba wa yadribu wadrib. Ya, daraba itu adalah contoh untuk fi'il madi, wa yadribu itu adalah contoh untuk fi'il mudhari', dan wadrib adalah contoh untuk fi'il amr. Beliau tidak menyebutkan misalnya al-af'alu salasatun madin nahu daraba wa mudhari'un nahu yadribu. Enggak. Tapi beliau menggunakan cara lafun wa nashrun. Ya. Lafun wa nashrun itu adalah istilah di dalam ilmu badi', ya, yaitu dengan cara menyebutkan muta'addid. Ya. Misalnya madin wa mudhari'un wa amrun, ini namanya lafun. Ya, menyebutkan muta'addid. Kemudian menyebutkan contoh-contoh daripada muta'addid tersebut, ini namanya nashrun. Ya. Nashrun. Kemudian karena contohnya itu disebutkan berurutan sebagaimana menyebutkan muta'addid, maka namanya lafun wa nashrun murattab. Nah, ini di dalam ilmu badi', namanya al-lafu wa nashrul murattab. Ya. Kalau misalnya kita bilang al-af'alu salasatun madin wa mudhari'un wa amrun, nahu yadribu wa daraba wadrib. Urutan contohnya tidak sesuai dengan urutan ketika kita menyebutkan jenis-jenis fi'il pertama kali, maka itu dinamakan lafun wa nashrun musyawwas. Lafun wa nashrun karena ada lafunnya, yaitu menyebutkan muta'addid. Kemudian nashrun karena menyebutkan contoh-contoh muta'addid tersebut. Kemudian dikatakan musyawwas karena urutan daripada jenis muta'addid, jenis yang jenis fi'il itu tidak berurutan ketika menyebutkan contohnya. Oke. Sebagaimana kita ketahui, ada kaidah yang menyebutkan bahwasanya al-aslu fil asma'i al-i'rab. Ya. Asal daripada sebuah isim, itu adalah i'rab. Ya. Kaidah ini menyebutkan bahwasanya di mana saja isim itu berada, maka kita harus menentukan posisi i'rab isim tersebut. Ya, karena asal daripada isim itu adalah i'rab. Dan isim hanya bisa diketahui maknanya ketika kedudukan kalimatnya sudah jelas. Ya. Kemudian menurut Basriyun al-aslu fil af'ali al-bina. Asalnya fi'il itu adalah mabni. Ini menurut pendapat al-Basriyun. Ya. Dari kaidah ini kita bisa mengatakan bahwasanya karena asal daripada fi'il itu adalah mabni, maka kita tidak ditanya kenapa fi'il madhi itu mabni. Kita juga tidak ditanya kenapa fi'il amr itu mabni, karena asal daripada fi'il itu adalah mabni.
Nah, kita kemudian ditanya, ya, kenapa fi'il mudhari itu mu'rab? Kenapa fi'il mudhari kemasukan i'rab? Ya, ini pendapat Basriyun. Ya. Kemudian pendapat Kufiyun, ya, al aslu fil asma'i wal af'al al i'rab. Ini pendapatnya para ulama Kufi. Mereka berpendapat bahwasanya asal daripada isim dan asal daripada fi'il itu adalah mu'rab. Karena dia asalnya mu'rab, maka la yus'al. Ya, kita tidak ditanya. La yus'al limadza lima u'ribal mudhari'. Ya, maka tidak ditanya kenapa mudhari' itu dimu'rabkan. Nah, tapi nanti pertanyaannya, kenapa fi'il madhi itu mabni? Kenapa fi'il amr? Ya, fi'il amr menurut Kufi ini bukan, fi'il amr menurut pendapat Kufah itu adalah bagian daripada fi'il mudhari', maka dia mu'rab. Nah, bagi pendapatnya Kufi yang mabni hanya fi'il madhi saja. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya antara mazhab Kufah dan mazhab Basrah, mereka sepakat al-fi'lu al-mudhari', bahwasanya fi'il mudhari' itu mu'rabun. Mereka sepakat, ya, Ahlul Kufah dan Aslul Basrah sepakat bahwasanya fi'il mudhari' itu mu'rab. Tetapi mereka berbeda pendapat dari asalnya, asal sebuah fi'il. Apakah asal sebuah fi'il itu bina atau asal sebuah fi'il itu adalah i'rab? Kufi yang mengatakan asal sebuah fi'il itu adalah i'rab, maka dia tidak ditanya alasan kenapa fi'il mudhari' itu mu'rab. Ya. Sedangkan Basriyun yang mengatakan bahwasanya fi'il mudhari' itu asalnya adalah mabni, kemudian dia di-i'rabkan, maka ditanya kenapa dia i'rab. Ahlul Kufah mereka mentaujihkan, mereka mengarahkan, mereka berpendapat bahwasanya fi'il mudhari' itu mu'rab karena fi'il mudhari' itu bisa dimasuki berbagai macam makna tergantung posisi i'rabnya. Sebagaimana isim hanya bisa diketahui maknanya dengan posisi i'rab, maka isim itu memerlukan i'rab. Begitu juga beberapa fi'il mudhari' yang hanya bisa diketahui dengan posisi i'rab, maka fi'il mudhari' juga dimasuki oleh i'rab. Kalau misalnya kita tulis seperti ini, ya, ma ahsan Zaid, ya, kalau tanpa ada syakal kita tulis seperti itu, ma ahsan Zaid, ya, ya, ma ahsan, ma ahsan Zaid, ma ahsan Zaid. Di sini kita tidak mengetahui apa maksud daripada kata ma ahsan Zaid. Kenapa? Karena ma ahsan Zaid itu bisa dimasuki beberapa kemungkinan makna. Kalau misalnya kita bilang ma ahsana Zaidan, kalau kita bilang ma ahsana Zaidan, berarti kita sedang menunjukkan makna takjub, betapa indahnya si Zaid, betapa baiknya si Zaid, menunjukkan makna takjub. Ya. Kalau kita bilang ma ahsanu Zaidin, kalau kita bilang ma ahsanu Zaidin, ya, ini maknanya berbeda dengan ma ahsana Zaidan. Kalau ma ahsana Zaidan kita sedang takjub dengan kebaikan si Zaid, maka ma ahsanu Zaidin ini adalah kita bertanya, Zaid itu baik dari sisi apanya? Ma ahsanu Zaidin, ya, dia menjadi pertanyaan, ya, maknya lil istifham. Kemudian kalau kita bilang ma ahsana Zaidun, kita rafa'kan Zaidunnya, maka maknya ini berubah menjadi mak nafiyah. Jadi kita menafikan kebaikan daripada si Zaid. Nah, sini maknanya adalah menegasikan kebaikan daripada si Zaid. Nah, syakalnya sama, bentuk kalimatnya sama, tapi maknanya berubah-ubah dengan perbedaan i'rab. Itulah kenapa i'rab itu sangat penting dan wajib masuk kepada isim. Nah, menurut Basriyun, fi'il juga demikian. Ya. Karena fi'il itu
dia baru bisa dipahami maknanya dengan i'rab. Misalnya kita bilang la ta'kul as-samaka wa tashrabi al-laban. La ta'kulis samaka wa tashrabi. Ya. Nah, di sini kata-kata wa tashrabi ini adalah fi'il. Wa tashrabi ini adalah fi'il. Kalau kita ingin melarang Zaid dari makan ikan dan minum susu, maka kita bilangnya la ta'kulis samaka wa tashrabil laban. Ya, maka maknanya jangan kamu makan ikan dan jangan kamu minum susu. Kemudian kalau kita bilang la ta'kulis samaka wa tashraba dengan fathah, wa tashrabal laban. Kalau kita bilang dengan fathah, maka maknanya adalah jangan kamu makan ikan dibarengi dengan minum susu. Yang dilarang adalah berbarengan. Makan ikan sendiri kemudian minum susu sendiri adalah boleh. Maknanya berubah seperti itu. Kemudian kalau kita bilang la ta'kulis samaka wa tashrabu dengan dhammah atau dengan i'rab rafa wa tashrabul laban, maka maknanya pun berubah. Maknanya berubah menjadi janganlah kamu makan ikan wa tashrabul laban dan kamu boleh meminum susu. Ya, maka maknanya berubah. Ya, dari awalnya yang melarang untuk makan ikan dan untuk minum susu, kemudian berubah lagi. Yang dilarang adalah menggabungkan. Tapi kalau makannya satu-satu boleh, kemudian berubah lagi menjadi yang dilarang hanya makan ikan dan diperbolehkan minum susu. Wa tashrab itu fi'il mudhari dan maknanya berubah-ubah ketika berubah posisi i'rab. Nah, karena itu kata ulama Kufah, i'rab itu masuk kepada fi'il mudhari karena litawarudil ma'ani, karena banyaknya makna-makna yang masuk dengan perubahan i'rab. Oleh sebab itu, i'rab itu aslun di dalam fi'il mudhari. Nah, pendapat ini dibantah oleh jumhurul basriyin. Ya, pendapat ini dibantah oleh ulama-ulama Basrah. Mereka tidak sepakat dan bantahan itu bisa kita lihat di dalam kitab Al-Insaf fi Masailil Khilaf atau di dalam kitab Awdahul Masalik di bagian komentarnya Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Kitab beliau yang beliau namakan Uddatus Salik li Syarhi Awdahil Masalik. Ya. Nah, kemudian ulama Basrah mereka berpendapat lain. Mereka berpendapat bahwasanya fi'il mudhari itu asalnya adalah bina, asalnya adalah mabni. Kemudian dia menjadi mu'rab ketika ada alasan. Dia ditanya alasannya, kenapa tiba-tiba fi'il mudhari itu menjadi mu'rab padahal asalnya dia adalah mabni. Ya. Kata ulama Basrah, fi'il mudhari itu mu'rab karena lihululihi mahalla al-ism. Karena fi'il mudhari itu dia menempati banyak tempat yang ditempati oleh isim. Ya. Misalnya kita bilang Zaidun qaimun. Ya. Qaimun khobar. Dan khobar ini adalah berbentuk isim fa'il. Dia isim. Nah, kemudian qaimun ini bisa diganti dengan yaqum. Ya, kita bilang Zaidun yaqumu. Dan yaqumu adalah fi'il mudhari. Dan dia posisinya sebagai khabar, ya, sebagaimana qaim yang merupakan isim itu sebagai khabar, ya. Atau dia bisa jadi sifat ketika kita bilang jaa rajulun, jaa rajulun dhahikun. Ketika kita bilang telah datang orang yang tertawa, lelaki yang tertawa, ya. Dhahikun ini bisa diganti dengan fi'il mudhari yaitu yadhhak. Yadhaku. Berarti fi'il mudhari juga bisa menjadi sifat. Dia juga bisa menjadi hal. Karena fi'il mudhari itu bisa menempati tempatnya isim, maka dia mengambil salah satu hukum isim yaitu i'rab. Karena fi'il mudhari itu menyerupai isim. Begitu juga fi'il mudhari menyerupai isim dari segi al-harakat was-sakanat. Ya. Dia serupa dengan isim dari segi
harakat dan dari segi sukun-sukunnya. Misalnya kita bilang doribun. Doribun, ini isim fi'il. Ya. Doribun ini sama dengan yadribu. Ya. Sama dari segi apa? Dari segi yang pertama berharakat, kemudian sukun, kemudian berharakat, kemudian berharakat. Yadribu, ya-nya berharakat, dotnya sukun, ra-nya berharakat, ba-nya juga berharakat. Maka dia serupa dengan isim. Ya. Nah, karena keserupaan dengan isim itulah yang membuat fi'il mudhari itu dimu'rabkan. Ini menurut pendapat jumhurul basriyin, untuk menurut pendapat basriyun. Ya. Dan basriyun menyebutkan beberapa contoh keserupaan yang lain di dalam kitab-kitab mutawalat. Ya. Nah, tapi dua-duanya antara ahlul Basrah dan ahlul Kufah mereka sepakat bahwasanya fi'il mudhari itu mu'rab dan fi'il madhi itu mabni. Sedangkan fi'il amar menurut ulama Basrah, fi'il amar itu adalah sighat yang mustaqil. Fi'il amar itu adalah sighat yang berdiri sendiri, adalah wazan yang berdiri sendiri, dan dia mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Sedangkan fi'il amar menurut ulama Kufah dia adalah fi'il mudhari yang dimasuki oleh lamul amri, kemudian lamul amrinya dihapus. Ya, berarti fi'il amar menurut ulama Basrah adalah bagian daripada fi'il mudhari. Ya. Oke, kita masuk kepada matanya. Qala babul af'ali. Bab ini adalah bab fi'il-fi'il. Al-af'alu salah satu, fi'il-fi'il itu ada 3. Madin, yang pertama madi, wa mudhari'un, kemudian mudhari, wa amrun, dan amr. Nahu daraba wa yadribu wadrib. Ya. Aqsamul fi'il. Aqulu, saya berkata, yanqasimul fi'lu ila salasati aqsam. Terbagi fi'il. Fi'il itu terbagi ila salasati aqsam, kepada 3 bagian. Yang pertama al-qismul awwal al-madi. Yang pertama madi, fi'il madi. Wahwa fi'il madi itu adalah ma dalla ala husuli syai'in. Husulu syai'in ini adalah hadas. Ma dalla ala hadasin qabla zamanit takallum. Fi'il madi adalah sesuatu yang dalla, yang menunjukkan ala husuli syai'in, terhadap terjadinya sesuatu qabla zamanit takallum, sebelum waktu kita berbicara. Ya, sebelum waktu kita berbicara. Nahu daraba, misalnya daraba, contohnya adalah daraba. Daraba ini menunjukkan hadas, yaitu darbun, dan darbunnya itu terjadi sebelum orang berkata daraba. Darbunnya telah terjadi. Maka untuk memaknai fi'il madhi kita bisa mengatakan telah. Daraba telah terjadi, nasara telah menang, fataha telah membuka, alima telah mengetahui, hasiba telah mengira, karuma telah mulia. Makna-makna fi'il madhi itu bisa ditambah dengan cara telah ketika kita ingin menerjemahkan. Kemudian al-mudhari'. Wal qismus tsani al-mudhari'. Bagian yang kedua dari fi'il adalah mudhari'. Wa huwa ma yadullu ala husuli syai'in. Dia juga menunjukkan hadas, ada hadasnya. Ma yadullu ala husuli syai'in adalah sesuatu yang menunjukkan terjadinya sesuatu. Ya, adalah lafaz ma di sini. Ya, di atas juga bisa kita artikan lafaz, dan lafaz yang dimaksud adalah lafaz fi'il. Ya, fi'il mudhari adalah lafaz fi'il yang menunjukkan terhadap terjadinya sesuatu fi zamani takallum, pada waktu kita berbicara. Fi zamani takallum, pada zaman kita berbicara. Au ba'dahu, atau setelahnya. Fi'il mudhari itu punya 2 makna. Maknanya lil hal, imma lil hal au lil istiqbal. Makna sekarang atau makna akan datang, atau lil istiqbal. Ya. Makna ini kita harus memilih. Dia tidak bisa menerima 2 makna sekaligus. Dia hanya memilih, kalau lil hal, kalau lil istiqbal, maka lil istiqbal. Biasanya diketahui dengan qarinah atau diketahui dengan tambahan huruf di depannya. Kalau misalnya kita bilang saufa yadribu, maka dipastikan bahwasanya yadribu itu bermakna lil mustaqbal. Karena saufa itu adalah huruf tanfis. Huruf tanfis itu artinya meluaskan, huruf yang meluaskan waktu. Ya, yang awalnya sekarang diluaskan menjadi akan datang. Nah, maka ketika dimasuki fi'il mudhari, ketika dimasuki oleh sin atau saufa atau yang dikenal dengan huruf tanfis, maka memastikan bahwasanya fi'il mudhari itu bermakna mustaqbal. Au ba'dahu. Nahu yadribu. Bagaimana menerjemahkan fi'il mudhari? Kita bisa menambahkan kata sedang atau kata akan. Yadribu sedang memukul atau akan memukul. Yansuru sedang
menolong atau sedang menolong atau telah menolong atau sedang menang atau telah menang, ya. Sedang menang atau akan menang, ya. Wa yaftahu, sedang membuka atau akan membuka. Wa ya'lamu, sedang mengetahui atau akan mengetahui. Wa yahsibu, sedang mengira atau akan menduga. Wa yakrumu, sedang mulia atau akan mulia. Kemudian wal amru. Kemudian yang ketiga adalah wal qismus sadisu. Adapun bagian yang ketiga, al amru, itu adalah fi'il amr. Wa huwa ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamani takallum. Ma yutlabu bihi, ya. Ma dia adalah lafaz fi'il yang yutlabu, yang dipinta, bihi dengan ma, dengan lafaz fi'il tadi, ya. Yang dipinta dengan lafaz fi'il tadi apa? Husulu syai'in, terjadinya sesuatu. Berarti ada hadas. Ya, terjadinya sesuatu ba'da zamani takallum, setelah kita berbicara. Nah, di sini yang perlu kita pahami ada dua hal. Ya. Fi'il mudhari itu menunjukkan kepada talab, ya, at-talab, yaitu permintaan. Dia menunjukkan kepada permintaan. Kemudian isi dari permintaannya itu adalah untuk melakukannya pada zaman mustakbal, ba'da zaman takallum, mustakbal. Nah, di sini perlu dibedakan. Talabnya itu adalah al-an, sekarang. Talabnya adalah sekarang, permintaannya sekarang. Ketika kita bilang idrib, maka permintaan idrib itu adalah sekarang. Ya, tetapi orang melakukan idribnya itu di masa yang akan datang. Ya, masa setelah kalam. Ya, cuman permintaannya itu sekarang. Jadi jangan dipahami ketika kita bilang wa huwa ma yutlabu bihi husulu syai'in, talabnya itu setelah takalum. Enggak. Talabnya itu sekarang, al-an, tapi meminta terjadinya sesuatu itu setelah takalum. Nah, nahu idrib, ya, pukullah, ai anta, pukullah, unsur, tolonglah, iftah, bukalah, i'lam, ketahuilah olehmu, ihsib, kiralah olehmu, ukrum, mulialah. Wa qad dzakarna laka fi awalil kitab alamati kulli qismin. Wa qad dzakarna, dan sungguh zakarna, kami telah menyebutkan laka, bagi kamu, fi awalil kitab, pada bagian pertama kitab, alamatin, alamat maf'ul dari zakarna. Ya, kita menyebutkan alamat kulli qismin, setiap bagian, min hadhil aqsam, dari bagian-bagian ini, as-salasah, yang tiga. Ya, sifat daripada aqsam. Kemudian ahkamul fi'li, hukum-hukum daripada fi'il. Kita telah mengetahui bahwasanya fi'il itu ada tiga. Ada al-madhi, ada al-mudhari', ada al-amr. Fi'il madhi itu hukumnya adalah mabniyun 'alal fathi daiman, abada, dia selalu mabni. Ya, dimanapun kita menemukan fi'il madhi, kalau kita mengi'rabkan fi'il madhi, kita bilang fi'lun madhin mabniyun 'alal fath, maka kita pasti benar. Ya. Kemudian fi'il mudhari itu ada dua. Ada yang mu'rab, dan ini mu'zam atau kebanyakan daripada fi'il mudhari, dan ada yang mabni, dan ini adalah sebagian daripada fi'il mudhari. Kapan fi'il mudhari itu mu'rab? Ya. Dia mabni, pertama dia mabni dalam dua keadaan. Kalau dia bertemu dengan nun niswah, ya, ittisal bi nun niswah, dan ittisal binuni at-taukid. Ya. Dalam dua keadaan ini, ya, fi'il mudhari itu mabni, ya, mubashir. Ya. Ya. Karena kalau yang ghairu mubashir nanti ada khilaf di kitab-kitab selanjutnya. Ya. Kemudian mu'rab pada selain tempat ittisal binunin niswah dan ittisal binunin taukid. Ya. Kemudian fi'il amr
Fi'il amr ini mabniyun daiman, ya, ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu, ya. Fi'il amr itu selalu mabni, dan dia mabni sebagaimana fi'il mudhari ketika jazm, ya, mabninya adalah dengan tanda sebagaimana fi'il mudhari ketika jazm. Oke. Al-madi, kata musannif, maftuhul akhiri abadan. Ya, fi'il madi itu adalah selalu mabniun al-fath. Maftuh selalu mabniun al-fath. Oke. Mabniun al-fathahnya imma zahir atau muqaddar. Zahir seperti apa misalnya? I'rab yang zahir seperti daraba Zaidun. Daraba Zaidun. Ya, daraba Zaidun. Daraba fi'lun. Daraba fi'lun. Fi'lun madin mabniyun ala al-fathi. Ya, fi'lun madin mabniun al-fathi. Ya, dan dia zahir. Daraba. Ya, Zaidun itu fa'il. Ya, Zaidun itu fa'il. Yang muqaddar itu ketika dalam 3 hal. Yang pertama muqaddar litta'adzur. Litta'adzur adalah ketika fi'il madhi itu dia tidak bisa menerima huruf akhirnya, tidak bisa menerima harokat, ya. Misalnya kita bilang alqa Zaidun asahu, ya. Zaid telah melemparkan tongkatnya, ya, asahu. Alqa Zaidun asahu. Alqa i'rabnya adalah fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana'a min zuhurihi at-ta'adzur, ya, at-ta'adzur. Makanya kita bilang alqa Zaidun asahu itu fi'il madhi yang muqaddar, dan yang menghalangi muqaddarnya adalah at-ta'adzur. Kemudian ada fi'il madhi yang dia itu muqaddar karena lil munasabah. Yang kedua lil munasabah. Misalnya apa? Misalnya darabu. Ya. Darabu ini adalah fi'lun. Darabu fi'lun madin, ya, mabniyun ala fathin muqaddarin ala, kita boleh bilang ala akhirih, ya, atau ala ma qabla ya, ala ma qabla waw. Ala akhirih maksud akhir adalah huruf ba. Darabu di sini huruf ba. Ala akhirih, akhir daripada fi'il madhinya di situ adalah ba, wawnya lil jamaah, ya. Atau kita bilang ala ma qabla wawil jamaah, ya. Fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana'a min zuhurihi, apa yang menghalangi nampaknya tanda fathah itu, mana'a min zuhurihi ishtighalul mahal, ishtighalu al mahal, ya, ishtighalul mahal biharakatil munasabah, karena ditempati harakat munasabah. Apa yang dimaksud dengan mahal di sini? Ya, darabu itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi
mabniun ala fathin, dan dia mabniun ala fathin, dia mabni ala fathah. Tapi kita tidak melihat fathah di dalam darabu. Yang ada adalah dhammah, bukan fathah. Oh, di dalam darabu itu memang tidak nampak fathahnya, tapi fathahnya muqaddar. Kenapa dia muqaddar? Karena istighalul mahal. Karena mahalnya, al-mahal di sini maksudnya adalah huruf ba di darabu, ba darabu. Istighalul mahal, karena mahalnya sudah sibuk. Maksudnya sudah sibuk apa? Karena mahalnya sudah ada harakat dhammah duluan sebelum dimasuki harakat fathah. Dan harakat dhammah itu dimaksudkan untuk munasabah, untuk menyesuaikan dengan waw, ya, untuk menyesuaikan dengan waw, ya. Namanya harakah munasabah, ya. Fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah, ya. Kemudian darabu tadla fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana'a min dhuhurihi ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Kemudian yang terakhir, fi'il madi itu i'rabnya muqaddar ketika lil karahah. Lil karahah atau kita bilang li karahati. Li karahati tawali arba'i mutaharrikat, ya. Li tawali arba'i mutaharrikat, ya. Contohnya seperti apa? Ya. Contohnya seperti darabtu, darabtu, darabtu. Ya. Darabtu di sini itu tidak ada fathah. Bagaimana kita bilang kok fi'il madhi di sini mabniun alal fathah? Oh iya, memang dia tidak nampak fathahnya karena sebenarnya asalnya adalah darabatu. Asalnya adalah darabatu. Ya. Kemudian orang Arab tidak suka satu kalimat atau dua kata yang menyerupai satu kalimat itu berharakat 4 harakat berturut-turut. Karena mereka tidak suka, maka mereka sukunkan. Ya. Tidak mungkin mereka mensukunkan huruf dot. Kenapa? Karena huruf dot adalah huruf awal di dalam sebuah kalimat dan mustahil kita mensukunkannya karena orang Arab itu tidak bisa memulai dengan sukun. Kita juga tidak bisa mensukunkan huruf terakhir, yaitu tu. Kenapa? Karena tu itu dhamir yang menunjukkan makna, ya. Dan dia adalah kalimat, kita tidak bisa mensukunkannya. Kita juga tidak bisa mensukunkan ra. Ya, kenapa? Karena ra itu menunjukkan wazan daripada kalimat. Ya, kita tahu wazan daraba itu wazannya fa'ala. Ya, kalau kita hapus kita tidak tahu wazannya. Maka satu-satunya tempat yang bisa dihapus atau bisa disukunkan adalah bagian akhir yaitu huruf ba. Ya, maka mereka sukunkan darabtu. Nah, bagaimana mengi'rabkannya? Darabtu fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana'a min zuhurihi ishtighalu al-mahal bis sukuni al-aridi, dengan sukun yang datang. Ya, bis sukunil aridi, dengan sukun yang datang. Kenapa sukunnya datang? Karahata. Ya, dia jadi maf'ul min ajli. Karena karahata tawali, karena tidak suka tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah. Ya.
karena tidak suka adanya 4 harakat berturut-turut di dalam satu hal yang seperti satu kalimat. Ya, seperti satu kalimat maksudnya apa? Karena di sini darabtu itu 2 kalimat, yaitu fi'il dan fa'il, tapi mereka dianggap seperti satu kalimat. Nah, itu darabtu. Ya. Kemudian di dalam lil munasabah tadi kita bilang, kalau misalnya kita bilang da'au, ra mau, da'au dan ra mau. Ya. Bagaimana kita mengi'rabkan da'au dan ra mau? Ya. Da'au dan ra mau ini kita bilang fi'lun madin mabniyun ala fathin. Ya. Apakah akhir daripada da'au itu adalah ain karena wawunya wawu jam'ah? Jawabannya bukan. Akhir daripada da'au itu harfun muqaddar di sini. Ya, maka kita i'rabkannya di harfun muqaddar. Fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin ala al-waw. Kalau da'au alal waw al munqalibati, alifan al mahsufati lil tiqai as-sakinain. Ya. Kalau yang ra mau tinggal ganti di sini dengan alia. Ya. Apa maksudnya ini? Ya. Da'au itu asalnya adalah da'awu dengan 2 waw. Da'awu. Asalnya adalah da'au. Sama kayak darabu. Ya. Darabu asalnya da'awu. Ya. Asalnya adalah da'awu. Maka dia juga dengan dia dhammahnya adalah dhammah munasabah. Maka dia adalah fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin. Aslinya adalah alal waw, cuman wawnya dihapus. Kenapa wawnya dihapus? Ada 2 illah sorfiyah di sini. Yang pertama, illahnya adalah taharrakatil waw wan fataha. Taharrakatil waw wan fataha ma qablaha, ya, faqulibat alifan. Ini salah satu kaidah di dalam ilmu sharaf. Ketika huruf waw atau huruf ya, berharakat. Nah, di sini huruf wawnya berharakat, da'awu berharakat dhammah. Ketika huruf waw dan huruf ya, kalau ya asalnya adalah ramayu, ya, ramayu. Ketika huruf waw dan huruf ya berharakat dan huruf sebelumnya berharakat fathah, wan fataha ma qablaha, dan huruf sebelumnya berharakat fathah, maka waw dan ya itu wajib diubah menjadi alif. Faqulibat alifan, berubah menjadi alif. Maka jadilah da'awu menjadi berubah menjadi ramayu menjadi rama. Ya. Jadi da'a dan rama, da'au dan ramau. Nah, faltaqa sakinan. Ya, setelah wawnya berharakat, kemudian sebelumnya fathah, kemudian diubah menjadi alif. Setelah diubah menjadi alif, maka bertemu 2 sukun, yaitu alif, karena alif itu dianggap sukun. Begitu juga dengan ramau, ya, dia dianggap sukun. Ketika bertemu 2 sukun, maka harus dihapus. Maka dihapuslah alif, maka menjadi da'au. Dihapuslah alif, maka menjadi ramau.
menjadi ramal karena dihapus alifnya. Kayaknya i'rabnya adalah da'au dan ramal itu adalah fi'lun madin. Dia adalah fi'il madhi mabniun ala fathin muqaddarin, yang mabni. Di mana mabninya? Mabninya dengan apa? Dengan fathah muqaddar. Di mana fathah muqaddarnya? Alal waw, di dalam waw. Al munqalibati, yang diubah alifan menjadi alif. Al mahzufati, yang kemudian dihapus. Kenapa? Karena iltiqa usakinain. Ya, maka sebenarnya di sini di dalam da'au dan di dalam ramal itu ada huruf waw dan ada huruf ya yang muqaddar. Disitulah letak daripada harakat fathah yang muqaddar. Ya. Nah, ini adalah kesimpulan daripada i'rab fi'il madhi. Ya. Berarti apa? Berarti fi'il madhi itu dia maftuhul akhir. Dia i'rabnya selalu fathah. Dimanapun letaknya fi'il madhi, maka fi'il madhi itu selalu fathah. Imma fathahnya zahir seperti daraba, mabniun alal fathati alal fathati zahirah, atau muqaddar seperti di dalam alqa karena ta'adzur, karena huruf ya itu tidak bisa menerima harakat, atau lil munasabah seperti darabu karena harakatnya itu sudah ada duluan harakat dhammah, atau harakat fathahnya itu tidak bisa muncul karena harus ada harakat dhammah yang disesuaikan dengan waw. Kemudian ada harakat yang untuk menghilangkan ketidaksukaan karena 4 harakat berturut-turut dalam sebuah kalimat atau seperti dalam sebuah kalimat. Itu adalah hukum daripada fi'il madhi. Maka hukum daripada fi'il madhi adalah maftuhul akhiri abada. Kemudian fi'lul amri. Ya, fi'lul amri. Musannif mengatakan fi'lul amri majzumun abada. Musannif, zahir kalam daripada musannif ketika mengatakan fi'lul amri majzumun abada, musannif sedang mengikuti pendapat daripada ahlul kufah. Karena menurut ahlul kufah fi'il mudhari itu adalah mu'rab. Ya. Kenapa bilang majzum? Majzum itu adalah bagian daripada i'rab. Karena dia bagian daripada i'rab, maka ketika fi'il amar disifati dengan majzum, maka fi'il amar berarti mu'rab. Maka fi'il amar menurut pendapat kufah itu asalnya adalah idrib. Idrib itu i'rabnya fi'lu amrin. Ya, fi'lu amrin majzumun. Majzumun bila mil amri al mahdzufati takhfifan. Idrib adalah fi'il amar yang majzum. Ya, majzum. Majzumun bisukun. Bila mil amri, kenapa dia majzum? Majzum dengan lamul amri, karena adanya lamul amri al mahzufati yang dihapus takhfifan, karena untuk meringankan. Kenapa? Karena asal idrib adalah li tadrib. Li tadrib. Asalnya ada huruf lamul amri li tadrib. Kemudian lamnya dihapus karena sering menggunakan fi'il amar, maka ketika sering menggunakan litadrib berat, maka dihapus takhfifan untuk meringankan, maka jadilah tadrib. Ketika menjadi tadrib, maka orang takut terjadi kesamaran antara fi'il mudhari yang dimasuki dengan lamul amr dan fi'il mudhari biasa yang tidak dimasuki. Tadribu anta, kamu memukul. Nah, antara kamu memukul dan antara fi'il mudhari yang telah dimasuki oleh lamul amri tapi dihapus. Maka untuk menghindari kesamaran tersebut, mereka menghapus harfun mudhara'ahnya. Maka jadilah ya. Karena tidak bisa memulai dengan sukun, jadilah drib. Orang Arab tidak bisa memulai dengan sukun, maka ditambah alif. Alif saja. Kemudian ketemu 2 sukun di sini. Alif itu sukun, kemudian dot juga sukun, maka dikasih harakat kasrah litakhallus min altika yasakinain, maka jadilah idrib. Kalau misalnya kataba, fi'il amarnya adalah uktub, ya, dikasih harakah dhammah. Kenapa? Untuk menyesuaikan harakat huruf setelahnya, yaitu ta. Kenapa? Karena kalau iktub itu berat, perpindahan dari kasrah ke dhammah itu berat, ya, maka disesuaikan, jadilah uktub. Ini menurut ahlul kufah.
Menurut ulama Basrah, fi'il amri itu mabniyun abada. Fi'ilul amri menurut Ahlul Kufah, dan di dalam kitab Tuhfatus Saniyah ini Syekh Muhyiddin mengikuti pendapat Ahlul Basrah. Ya, fi'ilul amri majzumun. Majzumun, dia selalu majzum. Selalu mabniyun. Mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ya. Fi'il amar mabni sebagaimana mabninya adalah dengan apa yang ketika fi'il mudhari itu jazm. Misalnya apa? Misalnya di dalam idrib fi'il mudhari'nya tadrib, lam tadrib. Lam tadrib ini fi'il mudhari'nya majzum. Ya, majzum dengan apa? Majzumnya dengan sukun. Maka idrib fi'il amarnya mabniyun ala sukun. Kalau kita bilang lam tadriba, ya, untuk dua orang, lam tadriba ini fi'il mudhari', dia majzumun bihazfin nun. Ya, maka fi'il amarnya idriba itu mabniyun ala hasfin nun. Ya, begitu seterusnya. Ya. Nah, maka berarti fi'il amar itu hukumnya mabniyun ala as-sukun kalau fi'il mudhari'nya majzumnya dengan sukun, kemudian mabniyun ala hadfi. Mabniyun ala hadfi. Ala hadfi harfil illah kalau fi'il mudhari'nya itu mu'tal akhir, dan mabniyun ala hadfi an-nun kalau fi'il mudhari'nya itu adalah minal af'alil khamsah. Mabniyun ala sukun ini bisa muqaddar, mabniyun ala sukun ini bisa zahir, bisa muqaddar. Dia zahir seperti idrib. Idrib, sukunnya zahir, nampak, kita bisa lihat idrib. Ya, ada sukun di atas ba. Tapi ketika dia dimasuki oleh nun taukid, nah kita bilang idriban atau idribanna. Ketika kita bilang idribanna, nah di sini kita bilang tetap fi'il mudhari, fi'il amarnya mabniyun ala sukun tapi al muqaddar. Al muqaddar ala akhirih, ya. Kenapa al muqaddar? Litakhallus min altiqa'i as-sakinain, supaya tidak bertemu dua sukun. Karena kalau ba-nya tidak diharakatkan, maka ada sukun ba dan ada sukun pertama daripada nun taukid. Maka di sini i'rabnya i'rab muqaddar. Ya. Adapun yang mabniyun ala hasfi harfil illah, misalnya seperti ikhsha. Ya. Ikhsha. Ya. Asalnya fi'il mudhari'nya adalah yakhsha. Yakhsha, asalnya yakhsha. Yakhsha. Kemudian dimasuki huruf jazm lam yakhsha, maka dihapus alifnya. Ya, dengan menghapus huruf illah maka jadilah lam yakhsha. Nah, karena fi'il mudhari'nya majzum dengan hasfu harfil illah, maka amarnya juga mabniyun ala hazfi harfil illah. Kemudian kalau yadribun misalnya, ya, yadribun atau tadribun dimasuki lam, maka kita bilang lam tadribu. Ya, lam tadribu. Maka fi'il amarnya adalah idribu. Ya, idribu fi'il amr mabniyun ala hadfin nun. Ikhsha fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah. Idrib fi'lu amrin mabniyun ala sukun. Idriban fi'lu amrin mabniyun ala sukun al muqaddar litakhallus min atiqai as-sakinain. Ini adalah i'rab daripada fi'il amr. Nah, kemudian kita baca matannya. Ahkamul fi'li, hukum-hukum fi'il, ya, hukum-hukum dari segi nahwu.
Ya, fal madi qala fal madi maftuhul akhiri abada. Maka fi'il madi maftuhul akhiri ay buniya 'alal fathi. Maftuhul akhir, maftuh di sana maksudnya mabniun 'alal fath. Maka fi'il madi itu selalu mabni 'alal fath. Wal amru majzumun abada. Nah, ini kalau kita mengikuti pendapatnya Kufah, kita tidak perlu mentakwilkan wal amru majzumun abada, karena fi'il amr menurut pendapat Kufah dia mu'rab. Benar dia majzum. Dia majzumun bila mil amril mahzufati takhfifan wa alamatu jazmihi as-sukun atau wa alamatu jazmihi hazfun nun atau wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah. Tapi kalau kita ingin membawa kepada menakwilkan kalam musannif kepada pendapat Ahlul Basrah, bagaimana caranya? Kita bilang, oh majzum di sini sebenarnya ada huruf tasbih yang dihapus. Wal amru kal majzum. Wal amru kal majzumi abada. Ya, kal majzum. Amr itu mabninya seperti majzum. Maksudnya apa seperti majzum? Seperti majzum. Kalau fi'il mudhari'nya majzumun ala sukun, maka mabniun ala sukun. Kalau amrnya majzumun bihazfi harfil ilah, maka mudhari'nya kalau mudhari'nya majzumun bihazfi harfil ilah, maka amrnya mabniun ala sukun. Kalau mudhari'nya majzumun bihazfin nun, maka mudhari'nya kalau mudhari'nya majzumun bihazfin nun, maka amrnya mabniun ala hazfin nun. Ya. Itu maksudnya majzumun abada ay kal majzumi abada. Wal mudhari'u, dan fi'il mudhari' makana ay alladhi. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang kana fi awwalihi, yang di awal daripada fi'il mudhari' itu ihdaz zawaidil arba', salah satu daripada 4 huruf zaidah. Ya juma'uha yang dikumpulkan 4 huruf tambahan itu qauluka di dalam perkataanmu. Ya, ana itu. Ya, ana itu. Ya, berarti alif, nun, ya dan ta. Wa huwa marfu'un abada, dan fi'il madhi itu, fi'il mudhari itu hukumnya adalah rafa. Nah, karena fi'il mudhari itu hukumnya adalah rafa. Kenapa? Karena fi'il mudhari tadi kemasukan i'rab. Hatta yadkhula alaihi nasibun, sampai ada amil nawasib yang memasuki fi'il mudhari tersebut, maka berubah menjadi nasab. Au jazimun, atau ada jazim, jawazim yang masuk kepada fi'il mudhari maka berubah menjadi jazam. Aqulu, ba'da'an bayyanal musannif, setelah musannif menjelaskan anwa al-af'al, jenis-jenis daripada fi'il, syara'a, musannif memulai fi bayani, dalam menjelaskan ahkami kulli naw'in, dalam menjelaskan hukum-hukum setiap jenis daripada fi'il tersebut. Hukmul madi, fa hukmul madi, adapun hukum daripada fi'il madi, al-bina'u 'alal fath, selalu mabniyun 'alal fath. Wa hadzal fathu imma zahirun, dan fathah ini bisa fathah zahirah, wa imma muqaddarun, atau fathah muqaddar. Ya. Wa ammal fathu zahir, adapun fathu zahir, fa fis sahihil akhiri alladzi lam yattasil bihi, di dalam huruf sahih akhir yang tidak tersambung pertama dengan wawul jamaah, tidak ada waw jamaah, satu. Yang kedua, wala dhamiru raf'in mutaharrik, tidak juga dengan dhamiru raf'in mutaharrik, dua. Yang ketiga, ya, ini alasan saja, ya. Wa kadzalika fi kulli ma kana akhiruhu wawan aw ya'an. Nah, begitu juga di dalam setiap fi'il yang ada akhirnya waw dan ya, itu tetap zahir. Ya, jadi yang dikecualikan di sini cuma 2. Fathah zahir itu di dalam waw jamaah. Ya, waw jamaah. Kenapa? Karena kalau waw jamaah maka fathahnya muqaddar lil munasabah. Wala dhamiru raf'in mutaharrik. Misalnya di sini di waw jamaah misalnya darabu. Ya. Jadi dia bukan fathah zahirah lagi, tapi fathah muqaddarah. Bukan juga pada dhamiru raf'in mutaharrik, karena kalau tersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik dia mabniun ala fathin muqaddar, karena tidak sukanya orang Arab tersambungnya 4 harakat berturut-turut. Ya. Nah, fathah zahir itu ada di harfu as-sahihil akhir, dan juga ada di fi'il mudhari yang mu'tal tapi akhirnya fi'il madhi yang mu'tal tapi akhirnya waw dan akhirnya ya. Ya. Fi'il mudhari yang huruf akhirnya waw dan ya. Tapi kalau huruf akhirnya alif seperti alqa, nah ini juga muqaddar.
Nah, tapi kalau akhirnya waw, meskipun waw itu huruf illah, begitu juga dengan ya, meskipun ya huruf illah, harakatnya tetap nampak. Contoh akrama, telah memuliakan, qaddama, telah datang, atau telah menyuguhkan, ya, atau telah mendahulukan. Safara, telah pergi. Nahu safarat Zainabun, safarat Zainabu. Safara fi'lun madin mabniun 'alal fathil muqaddari 'ala akhirih mana amin zuhuriha. Al fathil muqaddar safarat Zainabu. Safarat fi'lun madin mabniun 'alal fathi az-zahir. Nah, seperti itu. Ya. Zainabu fa'il. Hadarat Su'adun. Hadarat Su'adu, telah hadir, telah datang Su'ad. Ya. Wa nahu radiya wa syaqiya. Nah, radiya ini adalah contoh untuk i'rab yang fathahnya itu zahir, ya, radiya. Meskipun ujungnya adalah huruf illah. Syaqiya, radiya telah ridha, syaqiya telah sengsara. Sarwa, sarwa di sini maksudnya telah sarwa itu adalah muru'ah. Muru'ah orang yang mulia. Ya, berarti dia telah memiliki muru'ah orang yang mulia. Badhua, badhua itu orang mengeluarkan kata-kata kotor. Ya, badhua. Nah, meskipun berakhiran dengan waw atau berakhiran dengan ya, harakat fathahnya tetap zahir. Ya, kecuali berakhiran dengan alif seperti alqa. Ya. Maka ini muqaddar. Kemudian wa ammal fathul muqaddar fahuwa ala salasati anwa'. Ya. Nah, di sini. Adapun fathah muqaddar, maka dia ada pada 3 bagian. Li'annahu, karena fathah muqaddar itu imma an yakuna muqaddaran li ta'adzur. Karena dia bisa jadi muqaddarnya itu karena ta'adzur. Ta'adzur di sini bermakna istihalah, mustahil. Karena huruf alif itu dia tidak bisa menerima harakat. Wa hadza fi kulli ma kana akhiruhu alifan. Ini adalah pada setiap fiil yang berakhiran dengan alif. Ya. Nahu da'a. Da'a itu tidak bisa menerima harakat setelahnya. Wa nama, da'a artinya memanggil, nama artinya tumbuh. Fakullun minhuma fi'lun madin. Setiap daripada da'a dan nama itu adalah fi'il madhi mabniun ala fathin muqaddarin ala alif. Ya, mabni ala fathin muqaddar. Dia mabni ala fathin muqaddar ala alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Mana amin zuhurihi at-ta'adzur. Kenapa fathahnya tidak muncul? Karena adanya ta'adzur. Karena mustahilnya alif menerima harakat. Wa imma an yakuna al-fathul muqaddaran. Wa imma an yakuna al-fathu muqaddaran lil munasabah, atau yang kedua yaitu fathah itu muqaddar karena lil munasabah, untuk menyesuaikan huruf waw jamaah. Yang sesuai dengan huruf waw jamaah itu adalah harakatnya dhammah. Ya. Wa dzalika fi kulli fi'lin madin ittasala bihi wawul jamaah. Itu adalah pada setiap fi'il madhi yang bersambung dengan wawul jamaah. Nahu katabu wa sa'idu. Katabu, mereka telah menulis. Sa'idu, mereka telah berbahagia. Fakullun minhuma fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana'a min dhuhurihi ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Harakatil munasabah maksudnya adalah ad-dhammah di sini. Ya. Ad-dhammah. Ya. Ishtighalul mahal, mahal yang dimaksud di sini di katabu adalah huruf ba, kemudian di sa'idu adalah huruf dal. Ya. Wa imma an yakuna al-fathu muqaddaran li daf'i karahati tawali arba'i mutaharrikatin. Ya. Atau fi'il madhi itu muqaddar karena mencegah daripada ketidaksukaan orang Arab adanya 4 harakat berturut-turut. Ya. Wa dzalika fi kulli fi'lin madhin ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Itu adalah pada setiap fi'il madhi yang tersambung dengan dhamir mutaharrik. Ya, contoh kata il-fa'il wa nunin niswah seperti ta dalam fa'il, ta darabtu wa nunin niswah. Nahu katabtu wa katabta wa katabti wa katabna wa katabna. Ya, katabtu, aku telah menulis. Katabta, kamu telah menulis. Katabti, kamu telah menulis. Katabna, kami telah menulis. Katabna, mereka perempuan telah menulis. Fakullu wahidin min hadhil af'al fi'lun madin. Ini i'rabnya fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana'a min zuhurihi ishtighalul mahalli bis sukunil aridi lidaf'i karahati tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah. Ini i'rabnya. Dari sini fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal. Mahal di sini apa? Mahal di sini adalah huruf ba. Ya, bis sukunil aridi,
Kenapa mahalnya sibuk? Karena mahalnya sudah menerima harakat sukun. Sukun apa? Sukun al-arid, sukun yang mendatang. Untuk apa sukun itu datang? Lidaf'i, untuk mencegah ketidaksukaan orang Arab tawali arba'i, berterusan 4 mutaharikat, 4 huruf berharakat, fima huwa kal kalimatil wahidah, dalam sebuah sesuatu yang seperti satu kalimat, ya. Wa ta'u auna wa nun fa'ilun mabniun 'ala dhamm awil fathi awil kasri awis sukun fi mahalli raf'in. Ya. Ya. Kemudian Kemudian hukmul amri, sini tukar, kita tukar. Kemudian al-amr, hukmul amri. Wa hukmu fi'lil amri al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Hukum fi'il amr adalah al-bina. Binanya seperti apa? Ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu, sebagaimana dijazmkannya fi'il mudhari'. Fa in kana mudhari'uhu sahihal akhir, kalau fi'il mudhari'nya itu fi'il mudhari' yang sahih akhir, wa yujzamu bisukun, dan dia dijazmkan dengan sukun, kanal amru, maka fi'il amr mabniun ala sukun, mabni ala sukun, wa hadha sukun imma zahirun wa imma muqaddar. Sukun ini bisa sukun yang zahir, bisa sukun yang muqaddar. Fas sukunu zahir lahu mawdi'an. Sukun yang zahir ada 2 tempat. An yakuna sahihal akhir lam yattasil bihi syai'un, pada sahih akhir yang tidak berakhiran dengan sesuatu apapun. Contohnya an tattasila bihi nunun niswah. Wasani yang kedua, an tattasila bihi nunun niswah. Nahu idrib waktub, wakadzalika idribna waktubna. Ya, ketika bersambung dengan nun niswah maka dia sukunnya zahir. Begitu juga ketika lam yattasil bi akhirih syai'un. Sedangkan sukun yang muqaddar falahu maudhi'un wahid, ada pada satu tempat. Wa huwa an tattasila bihi nunu taukid, ketika dia bersambung dengan nun taukid khafifatan aw tsaqilah. Ya, baik itu taukid khafifah atau taukid tsaqilah. Seperti idriban waktuban, seperti idriban dan uktuban. Nahu idriban waktuban, ya. Fi'lu amrin mabniun ala sukun al muqaddar litakhallus min atiqai as-sakinain, ya. Wa in kana mudhari'uhu mu'tal al akhir, kalau fi'il mudhari'nya fi'il mu'tal, yaitu fi'il yang huruf akhirnya itu adalah huruf illah, baik alif, waw atau ya, fahuwa yudzamu bihazfi harfil illah, maka fi'il amrnya dijazmkan, mabninya dengan fal amru mabniyun ala hazfi harfil illah, ya. Minhu ma yubna ala hazfi harfil illah. Nahu ud'u, ya, ud'u waqdi was'an. Ud'u, berdoalah, iqdi, selesaikanlah, ya, tunaikanlah, is'a, berusahalah, ya, dihapus huruf ilah. Ud'u yang dihapus huruf waw, iqdi yang dihapus huruf ya, is'a yang dihapus alif. Wa in kana mudhari'uhu minal af'alil khamsah, kalau fi'il mudhari'nya itu dari fi'il yang 5, fa huwa yujzamu bihazfin nun, dan af'alul khamsah itu di majzumnya dengan hasfun nun. Fal amru minhu, maka fi'il amr dari af'alul khamsah itu juga mabniun ala hasfin nun, seperti uktuba, uktubu, dan uktubi. Kemudian alamatul mudhari wa hukmuhu wal fi'lul mudhari alamatuhu an yakuna fi awwalihi harfun zaidun min arba'i ahruf yajma'uha qauluka. Fi'il mudhari adalah fi'il yang alamatuhu an yakuna fi awwalihi,
adalah fi'il mudhari itu di dalam awalnya harfun zaidun, ada huruf zaid min arba'ati ahruf, dengan syarat huruf zaidnya harus dari 4 huruf. Ya jma'uha qauluka anaitu, yang terkumpul dalam perkataan kalian anaitu. Au qauluka ataina au qauluka na'ti. Fal hamzatu lil mutakallim, ini sekaligus syarat. Ya, syarat daripada fi'il mudhari itu adalah kalau hamzahnya lil mutakallim. Ya. Seperti afhama, artinya aku telah paham. Kalau misalnya akrama, di sini ada hamzah di awalnya, tetapi hamzah ini tidak menunjukkan makna mutakallim, tapi dia menunjukkan makna ghaib. Karena akrama di sini adalah fi'il madhi, ya, maka syaratnya hamzahnya menunjukkan makna mutakallim. Ya. Wa nun lil mutakallim al mu'azzim nafsahu, dan nun itu untuk menunjukkan makna lil mutakallim wa ma'ahu ghairuhu, atau lil mutakallim al mu'azzim nafsahu. Ya. Lil mutakallim wa ma'ahu ghairuhu ini maksudnya adalah bermakna kita. Ya, nafhamu ai kita paham. Kalau lil mutakallim al mu'azzim nafsahu adalah untuk satu orang tapi dia mengagungkan dirinya, maka dia bilangnya na. Ya, di dalam usul Arab untuk mentakzim diri itu bisa menggunakan waw, bisa menggunakan nunul jam'i. Misalnya Allah bilang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu di sana maksudnya adalah Allah sendiri. Ya, tetapi untuk lita'zimi nafsihi Allah menggunakan damir nun. Nah, ini berlawanan dengan kebiasaan kita di Indonesia. Kebiasaan kita di Indonesia ketika kita bilang kami itu adalah bentuk tawadhu. Ya, sedangkan di Arab ketika menyebutkan kata kami itu bisa menunjukkan untuk bermakna kita atau menunjukkan dia sedang membanggakan dirinya. Ya. Kemudian wal ya ulil ghaib, dengan syarat ya-nya lil ghaib nahu yaqumu, wa ta ulil mukhatab, taknya untuk menunjukkan mukhatab nahu tafhamu ya Muhammadu wajibaka, kamu paham wahai Muhammad wajibaka, kewajibanmu, wa nahu, dan contoh lain tafhamu Zainabu wajibaha. Ya, tafhamu Muhammad ini tafhamu ya Muhammadu, taknya lil khitab, kemudian tafhamu Zainabu, taknya lil ghaibah. Ya. Fa in lam takun hadhil hurufuz zaidah bal kanat min aslil fi'li, seperti akala dimulai dengan alif, ya, tetapi dia asal daripada fi'il. Na makan artinya makan, naqala artinya memindah berawalan nun, ya. Tafala artinya meludah berawalan ta, yana'a artinya matang berawalan dengan ya. Ya, tetapi dia adalah asal daripada huruf, tapi bukan huruf zaid, tapi dia huruf asli. Au kanal harfu zaidan. Ya. Maka dia fa in lam takun hadhil huruf zaidah, kalau bukan zaidah maka dia bukan fi'il mudhari. Au kanal harfu zaidan, atau hurufnya zaid lakinnahu laisa lidalalah al makna alladzi dzakarna. Ini maka syaratnya. Atau hurufnya zaidah tapi dia tidak menunjukkan makna sebagaimana makna yang kami sebutkan. Seperti akrama. Akrama ada alif, alifnya zaidah. Dari karuma ditambah alif jadi akrama, ya, tetapi zaidahnya bukan menunjukkan makna takallum. Ya. Taqaddama, ya, asalnya qaddama, ya, ditambah tak, tapi maknanya juga bukan untuk menunjukkan khitab. Kanal fi'lu madiyan la mudhari'an, maka bermakna, maka itu adalah fi'il mudhari, fi'il madhi bukan fi'il mudhari. Ya. Kemudian hukmul mudhari, wa hukmul mudhari annahu mu'rabun. Fi'il mudhari adalah mu'rab. Kita sudah jelaskan alasan fi'il mudhari mu'rab, padahal al-aslu fil af'ali al-bina. Ya. Ma lam tattasil bihi nunut taukid, dengan syarat tidak disambung dengan nun taukid sakilah au khafifah au nun niswah, atau dengan nun niswah. Fa ini tasalat bihi nunut taukid buniya ma'aha alal fath. Kalau disambungkan dengan nun taukid maka dia mabniun alal fath. Nahu yafhamanna, yafhaman, ya. Yafhamanna fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi litisalihi binunit taukid. Ya. Kemudian wa ini tasalat bihi nunun niswah buniya ma'aha 'ala sukun. Kalau bersambung dengan nun niswah maka fi'il mudhari'nya itu mabniun 'ala sukun. Wal walidatu, dan orang tua itu yurdi'na, hendaklah mereka menyusukan anak-anak mereka. Yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun. Sini ada pertanyaan. Wal walidatu yurdi'na ini adalah jumlah khabariyah, tetapi maksudnya bukan khabar.
Ya. Di sini yurdi'na bermakna amr, ai irda'na. Ya. Susukanlah. Jadi maknanya adalah amar. Kenapa dibilang maknanya amar? Karena tidak ada makna ketika Tuhan mengkhabarkan. Ketika mengkhabarkan para ibu-ibu itu menyusui anaknya. Tidak ada makna kabar itu. Tapi Al-Quran memerintahkan wal walidatu yurdi'na. Ya, yurdi'na. Dan orang tua atau ibu-ibu itu hendaklah mereka menyusui anaknya. Maka di sini yurdi'na bermakna amar. Ya. Nah, dan dia masuk ke dalam definisi amar. Kita bilang amar itu madalla ala talab, sesuatu yang menunjukkan talab, wa qabuluhu ya'al khitab. Ya, dia menunjukkan makna talab dan menunjukkan makna khitab. Nah, bagaimana cara mengeluarkan wal walidatu yurdi'na ini dari definisi amar? Ya, caranya adalah dengan mengatakan bahwasanya ya yurdi'na dalam kalimat ini dia memang bermakna amar. Tetapi makna amar itu bukan makna asal daripada yurdi'na. Makna amar itu muncul dari siyak kalam, dari tambahan makna dari luar, bukan makna aslinya. Maka yurdi'na tetap fi'il mudhari meskipun di sini bermakna amar. Wa idza kana mu'raban fa huwa marfu'un ma lam yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Kalau dia mu'rabnya salah satunya adalah marfu' selama dia tidak dimasuki oleh amil jazim dan juga amil nasab. Ya, nahu yafhamu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazim. Muhammadun fa'ilun marfu'un biyafhamu wa alamatu raf'ihi dhammah. Fayafhamu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah. Muhammadun fa'ilun marfu'un bidhammati dhahirah. Fa in dakhala alaihi nasibun, kalau dimasuki oleh nasabahu, maka nasib itu akan menasabkan fi'il mudhari'. Lan yakhiba mujtahidun, la yakhiba tidak akan menyesal, tidak akan rugi. Mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Ya, yakhiba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Ya, lan harfu nasbin. Ya, yakhiba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah. Falan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Ya. Wa yakhiba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu zahirah. Wa mujtahidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatu zahirah. Wa in dakhala alaihi jazimun jazamah. Kalau dimasuki oleh amil jazim, jazamahu, maka amil jazim itu akan menjazamkan fi'il mudhari'. Nahu lam yajza' Ibrahim. Yajza' itu al-khawfus syadid, takut yang berlebihan. Ya, Ibrahim itu tidak akan takut. Falam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yajza' fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun wa Ibrahim fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Ya, inilah pembagian daripada fi'il dan juga hukum-hukumnya. Bahwasanya fi'il itu hukumnya, fi'il itu terbagi tiga: fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Kemudian hukum daripada fi'il madhi itu maftuhul akhiri abada. Maftuhul akhirnya imma bi fathatin zahirah, imma dengan fathah zahir, ya, seperti daraba, atau dengan fathah muqaddarah lit ta'adzur seperti alqa, atau lil munasabah seperti darabu, atau li karahati tawali mutaharikatin seperti darabatu. Kemudian fi'il mudhari itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ya, dia mabni dalam dua keadaan, ketika fi'il mudhari itu bersambung dengan nun taukid atau bersambung dengan nun niswah. Kalau fi'il mudhari itu lam yattasil bi akhirihi syai'un, maka fi'il mudhari itu mu'rabun. Ya, dan mu'rabnya tergantung tempatnya seperti apa. Kalau dia tidak didahului oleh amil apapun, maka dia i'rabnya sebagai rafa' litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Kalau didahului oleh nasib, maka dia mansub. Kalau didahului oleh jazim, maka dia majzum. Kemudian fi'il amr itu ada khilaf, ya, antara pendapat Basrah dan pendapat Kufah. Pendapat Ahlul Kufah yang mengatakan bahwasanya fi'il amr itu bagian daripada fi'il mudhari, maka dia mengambil hukum fi'il mudhari yaitu majzum. Ya, adapun Ahlul Basrah mengatakan fi'il amr itu adalah sighat atau wazan yang berdiri sendiri. Maka fi'il amr itu mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dia majzum mabni sebagaimana alamat jazm daripada fi'il mudhari.
Kalau fi'il mudhari'nya jazam dengan sukun, maka fi'il amarnya mabninya ala sukun. Kalau fi'il mudhari'nya jazamnya ala hadfi harfil illah, maka fi'il amarnya mabniun ala hadfi harfil illah. Kalau fi'il mudhari'nya majzumun bihasfin nun, maka fi'il amarnya mabniun ala hadfin nun. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.